Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat waras warak ya buat teman-temanku semua. Kali ini ada motor NMAX teman-teman. Jadi motor NMAX ini mengalami suaranya itu kasar ya. Kalau dugaan sementara sih bagian kop silinder atau bagian kop atasnya yang berisik ya teman-teman. Menurut dugaan saya. Tapi nanti kita coba bongkar. Setelah bongkar kita dengarkan lagi ya teman-teman, maksudnya biar lebih jelas dan lebih enak teman-teman semua. Ini baru dugaan sementara. Yuk kita dengarkan dulu ya teman-teman. Ini NMAX nya seperti ini. Oke ya. Oke, kita dengarkan teman-teman suaranya. Suaranya nyantar banget ya. Kalau di sini suaranya ada di belakang ya, tapi sebenarnya ada di depan teman-teman. Yuk kita bongkar dulu. Nanti setelah dibongkar nanti saya tunjukkan lagi ya teman-teman. Untuk pembongkaran biasa baut-bautnya aja, ini bautnya ini bodi semua belakang, kalau perlu belakang, tapi usahakan depan dulu ya. Oke ya teman-teman ya. Oke teman-teman, ini udah dibuka ya. Maksud dan tujuannya setelah dibuka nanti kita coba, tujuannya buat ngecek lebih enak dan lebih detail ya. Sebenarnya suaranya itu dari mana ya. Untuk perkiraan sementara bisa juga dari tonjokan ketengnya yang udah nggak bagus ya. Terus dari settingan klep, bisa juga dari pelatuk ya, bisa juga dari noken as. Tapi kita buktikan dulu satu persatu ya teman-teman ya, biar maksudnya ngeceknya seperti apa sih. Yuk simak ya teman-teman ya. Gunakan obeng dulu. Yang pertama gunakan obeng seperti ini teman-teman, yang kecil ya. Yuk kita mulai, kita nyalakan motornya. Nah, kita dari sebelah sana, tonjokan keteng maksudnya ya, tonjokan ketengnya itu diambil dulu ya. Bisa juga dari tonjokan keteng ya. Kita coba masukin lewat atas, kita cari lubangnya. Nah, ini, nah teman-teman putar ke kiri ya. Nah putar ke kiri nggak ada perubahan suaranya, cuman agak mengecil dikit ya. Nah kalau nggak ada perubahan berarti kita buka tutup bloknya, kita lihat settingan klepnya, kita bongkar dulu ini teman-teman ya. Ini nggak ada perubahan nih suaranya. Oke ya. Oke teman-teman, buat teman-teman yang awam, saya kasih trik ya buat teman-teman yang awam untuk mendeteksi suara bunyi, yaitu dengan menggunakan ini obeng yang panjang seperti ini. Kita nanti colokin ke daerah yang kita curigai ya teman-teman. Atau titik yang kita curigai, titik mana ini yang bunyi, apa bisa juga dari spool ya, spool apa, magnet, suara dari magnet atau sepi yang udah kendor bisa ya. Terus dari suara puli depan ya, selencernya, atau juga dari blok atas ya, bagian klep, atau dari keteng ya. Ini teman-teman bisa akan deteksi pakai ini teman-teman. Kita dengarkan caranya seperti apa, simak ya. Curigai di topnya ya. Caranya seperti itu ya teman-teman ya. Di titik-titik yang kita curigai, misalnya kop depan ya, misalnya suara di kop depan ini kan kop depan ya teman-teman. Kop depan nih, kita dari sini, nah kita dengarkan ini ya. Nanti suaranya yang paling, jadi titik-titiknya kita tes, misalkan di daerah sini, misalkan suaranya kok suara stang seher ya, atau seher bisa titiknya di sini. Nah kalau di bagian atas, kalau di keteng di sini teman-teman, nah di keteng sini yang ada setutnya ya. Kalau misalkan yang di depan di sini titiknya, nah, kita cocol aja, kita dengarkan nanti suaranya yang tertinggi, yang suara paling kencang tek 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 tek, itu suara terdengar di kuping. Nah itulah penyakitnya ada di situ ya teman-teman. Tinggal nanti dibongkar seperti itu ya caranya. Kalau ini dipastikan di bagian kop ya, berarti ada kemungkinan settingan klep atau noken as yang kendor atau apa ya. Kalau dilihat sini udah baru ya,
Nah ini bloknya. Jadi bloknya habis diganti, saya juga nggak tahu ganti di mana. Yang penting kita cek dulu ya, kita bongkar, kita cari tahu settingan klepnya berapa. Settingan klep terlalu gede juga menimbulkan bunyi ya teman-teman ya. Nah teman-teman, untuk melihat celah klepnya kita buka dulu nih ya, cover magnetnya kita putar, kita topin dulu teman-teman seperti ini ya kok. Sambil dilihat pan ya. Oke. Seperti itu teman-teman, kita lihat ya, putar. Oke teman-teman, untuk setting klep atau setel klep saya menggunakan puller gauk ya. Ini atas saya bikin 10 dan bawah bikin 20, dan ini menggunakan kunci 9 ya teman-teman ya. Kunci 9 apa 8 nih? Oh 8, sorry teman-teman. Jadi kunci 8 ya. Kita tes dulu. Kalau ini misalkan ini kan semuanya kemeletek ya, bisa jadi dia lebih dari 20 atau lebih dari 25 ya teman-teman, seperti itu. Kita cek dulu. Nah, kita masukin pullernya, terus dimasukin. Nah, kita goyangkan seperti ini. Dia goyang parah ya teman-teman ya. Nah, ini juga dia goyang tuh ya. Wih. Nah teman-teman, yang atas kita setting dulu ya, yang bawah dulu kita 20 ya. Kita pakai 20 nih, kelihatan nggak? Oke, ada 2. Nah ini 20 masih goyang teman-teman, berarti ini kurang kenceng. Nah ini kita setting 20 ya teman-teman. Ya. Agak keras. Oke teman-teman, untuk dicek klepnya saya pakai yang 20 itu terlalu lebar ya teman-teman. 25 pun saya rasa lebar ya, maksudnya renggang, terlalu renggang. Jadi saya setting dibikin 20. Untuk puller gauknya nggak terlalu kencang ya, jadi maksudnya bisa loncer dikit lalu dikencangkan sekencang mungkin ya teman-teman ya. Yang atas saya bikin 10
plus minus ya buat teman-teman semua ya, karena tidak semua motor itu sama. Oke teman-teman, penyetingannya seperti ini ya, jadi harus agak sedikit kendor, jadi nggak boleh kenceng ya, jadi kendor gitu bisa apa, goyang gini ya, maksudnya jangan terlalu kenceng banget. Saya bikin atas 10 dan bawah 20 ya. Buat teman-temanku semua, untuk pemasangan ini saya jelaskan lagi ya, jadi untuk pemasangan settingan klep itu nggak harus 10 ya, harus 10, itu bisa juga 12, bisa juga 15, jadi 10 sampai 15, 20 sampai 25 yang bawah, yang atas 10 sampai 15 ya. Saya jelaskan lagi, tidak semuanya di setting 10 itu enak ya teman-teman, jadi nanti teman-teman bisa main sendiri, ini bisa dikendorin lagi, jangan terlalu 10 pas ya, jadi ini ada 10 tapi terlalu sedikit kendor ya. Maksud dan tujuannya karena semua motor itu kan beda-beda ya teman-teman, jadi nggak semua, nggak bisa patokan saya juga 10 gitu ya. Jadi maksudnya nanti teman-teman dicoba dulu motornya, kalau motornya langsung enak, langsung di pas gitu settingannya, dia akan enak ya, begitu dinyalakan dia suaranya adem, digas juga respon gitu ya. Jadi nggak semuanya itu, saya ulang lagi, nggak semuanya itu pas settingan 10 dan 20 bawah, seperti itu ya teman-teman ya. Oke, mudah-mudahan bisa bermanfaat ya, teman-teman bisa main di sini aja, setting sendiri maksudnya gitu. Tapi maksudnya jangan lewat dari itu ya, maksudnya di bawah 10 atau jangan ya, karena ini kalau motor matic ini sesinya gede itu harus agak sedikit renggang. Oke, seperti itu ya. Oke, ini udah pas, saya tutup, nanti saya pasang ya. Untuk pemasangan nggak saya videoin karena mungkin cukup lama lah, teman-teman pasti akan di skip juga ya intinya ya. Untuk pembongkaran ini dan pemasangan udah gampang ya. Untuk memasang tangki yang juga udah videonya udah saya share, jadi masangnya gimana, bukanya gimana. Kalau belum biasa nih teman-teman bisa seharian ya, buka tangki nyopot aja nggak bisa kelepas. Oke ya, itu aja. Kita coba pasang dulu teman, kita coba pasang ya tutupnya, dan kita nanti buktikan suaranya ya teman-teman ya. Ini kita pasang dulu. Oke teman-teman, kita dengarkan suaranya, apakah benar dia dari klepnya. Kita coba menyalakan. Kuncinya nyariin teman-teman. Ya, susah banget teman-teman. Bismillahirrahmanirrahim, kita coba dulu. Mantap. Oke teman-teman, jadi kita setting atasnya 10, bawahnya 20 ya teman-teman. Ini suaranya udah halus banget dan normal ya, jadi penyakitnya ada di settingan klep yang terlalu longgar ya. Bawah itu tadi sekitar 25 itu lebih ya teman-teman, terus yang atas 10 lebih sih, cuman yang atas nggak terlalu berpengaruh, cuman yang bawah itu yang menyebabkan bunyinya kasar. Jadi bawah saya setting 20, atas 10, dan hasilnya seperti ini ya. Nah ini nggak boleh ketinggalan ya teman-teman, harus dipasang sini. Ini
dipasang di sini nih. Ini tutup tensioner ya nih. Nah itu harus dipasang terus tuh. Ini juga harus dipasang nih. Ini suaranya lebih, suaranya pasti akan lebih halus ya. Ini kita pasang. Oke teman-teman, setelah ditutup ya, lubang daripada tensioner kan ada lubangnya atas ditutup, terus hawa yang ada di kop blender, kop silinder, selang hawanya ditutup, kita dengarkan suaranya kan lebih halus teman-teman. Jadi nggak ada suara tak lagi ya, aman ya. Oke, tuh suaranya nyantar banget ya. Kalau di sini jadi nggak ada suara tak lagi ya, aman ya.